tiba-tiba mati ya teleponnya. Lo nggak coba hubungin lagi, Put? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sekarang nggak aktif HP-nya. Kok aneh bang? Atau mungkin HP ibu lowbat kali ya? Cuman tadi gue sempat denger sih ibu bilang, katanya ibu kasihan karena Rizky tetap ngotot buat tunangan sama Mel. Tapi setelah ngomong itu tiba-tiba HP-nya mati. Gue udah kabarin Dinda. Wah, ini dia. Halo. Hai, Din. Hai. Din, muka lo kok kayak gitu sih? Kayak nggak semangat gitu. Kenapa? Banyak banget ya kerjaan di kantor. Gue tuh stres banget ngadepin Boski, tau gak sih? Aduh, kenapa lagi dia? Sekarang posisi gue serba salah banget di kantor, tau gak? Gue gak nyangka, Din. Ternyata Rizky sekarang udah seberubah itu. Parah, Cit, bukan lagi. Gue sampai speechless banget gak tau harus ngapain, karena gue tahu dia gak bakal dengerin siapa-siapa. Pasti soal ini juga deh yang pengen ibu ceritain di telepon tadi. Halo? Soalnya gue pengen bahas soal rencana pernikahan gue sama Pangeran. Sekarang udah gak ada lagi yang halangin hubungan kita berdua loh, Ki. Bisa nggak? Gue yakin Putri ngajak gue ketemu bukan cuma mau bahas soal rencana pernikahannya sama Pangeran. Tapi pasti Putri udah tahu masalah Om Raymond dan juga Mel. Kalau besok gimana? Besok gue kabarin lagi. Tapi gue gak janji. Ya udah, oke deh. Thank you, Ki. You're welcome. Nolak kan pasti dia? Katanya seharian ini dia banyak meeting. Terus kalau besok juga dia belum janji. Sumpah ya, Rizky beda banget sekarang. Parah, Cit, bukan lagi. Gue sampai speechless banget gak tau harus ngapain, karena gue tahu dia gak bakal dengerin siapa-siapa. Tapi gue tetap harus ketemu sama Rizky. Soalnya gue pengen banget bantuin Mel sama Bapak. Apalagi kan selama ini Bapak tuh selalu baik banget sama gue. Guys, gimana kalau kita ceritain ini sama Pangeran atau sama Gio? Ya kali aja kan mereka nanti ada solusi buat masalah ini. Boleh banget sih. Sekalian kita bawain makanan itu. Ide bagus. Great idea. Gue gak bakal ngebiarin siapapun ngehalangin pertunangan gue sama Mel. Termasuk Putri. Pi, Ya, Mi. Pipi yakin mau ke kantor. Kan keadaannya masih begini, Pi. Ya iya, Mi. Pipi harus pertahanan perusahaan Pipi. Pipi harus lidiki Rizky itu dapat uang dari mana. 70% loh, Mi. Saham Pipi diambil sama dia. Iya, tapi Mimi tuh khawatir, Pi. Gimana kalau keadaannya makin aja melebar? Udah gitu Rizky makin nekat, Pi. Ngapain kita takut, Mi? Kalau kita benar. Pipi yakin kok, Pipi bisa mengatasi Rizky. Kamu tenang aja. Iya, Mimi pasti akan berdoa yang terbaik ya, Pi ya. Misi. Bos, mobil udah siap. Berangkat sekarang? Iya, Jo. Sekarang, Jo. Pipi berangkat ya, sayang. Iya. Hati-hati ya, Pi. Doain Pipi ya. Iya, hati-hati ya, Pi. Ya, bye. Bye.
Didi udah ngelarang aku buat nemuin Tristan. Tapi I have to do something. Karena masalah ini harus selesai secepatnya. Bu, ada apa Bu? Oh, enggak apa-apa. Saya cuma lihat Mel aja pergi diem-diem, Bi. Biar Bibi yang ngejar Bu. Nah, nggak usah, Bi. Nggak apa-apa. Ya udah, permisi ya Bu. Aku yakin Mel pergi karena dia juga pengen menyelesaikan masalah ini. Pak Bos, maaf lu ya. Bukannya saya untuk lancang Pak Bos. Tapi kalau Pak Bos ngizinin untuk ngiles itu si bocah Sontoloyo, saya udah siap Pak Bos. Siap lahir batin. Sebenar-benar udah gregetan banget Pak Bos. Sama si bocah Sontoloyo itu Pak Bos. Kalau perlu anak buah saya Pak Bos yang turun tangan ngiles itu si bocah Sontoloyo. Ih. Tunggu dulu, Cuk. Saya nggak mau gegabah menyelesaikan masalah ini. Apalagi Rizky itu masih muda. Saya yakin dia masih bisa diberi pengertian supaya dia bisa merubah sikapnya. Ya tapi masalahnya Pak Bos, dia tuh bener-bener nggak tahu diri Pak Bos. Udah kayak kacang lupa kulitnya. Masa iya sih dia tega melakukan ini sama Pak Bos. Saya bener-bener nggak terima loh Pak Bos. Nggak terima saya. Rizky itu terobsesi karena dia sangat mencintai Mel, Cuk. Jadi Rizky bertindak sesuai emosinya, nggak pakai logikanya. Mimi telepon lagi. Ya sayang, kenapa? Kenapa sayang? Aduh, jadi Mel keluar dari rumah. Ini pasti mau ketemu Tristan, Mi. Siapa lagi? Orang Pipi udah ngelarang lo jelas-jelas ketemu Tristan. Ya tapi kan Mel udah dewasa, Mi. Pipi nggak bisa ngelarang begitu terus. Dia udah bisa menentukan jalannya. Ya semoga ya, Mi. Urusan Pipi di perusahaan cepat kelar, biar kita semua seperti dulu, keluarga kita menyatu. Sayang, Nih, aduh apa ini? kita bawain makan siang buat kalian semua. Gimana, seneng kan dibawain makan siang? Ya ampun. Wah, ya suka banget lah sayang. Apalagi yang kamu bawain makanan favorit kita semua. Waduh, kalau kayak gini tuh Lansnya jadi semangat tau gak? Makanannya enak banget ini. Suami, nih kamu lihat. Nih, aku udah bawain makanan kesukaan kamu. Aduh. Ini ada mie Aceh. Terus habis itu aku juga udah beli ini nih, martabak kesukaan kamu. Kita makan bareng ya? Kamu kenapa kesini ngomong aku dulu sih? Ya aku sengaja lah nggak kasih tahu kamu. Kalau aku kasih tahu kamu kan berarti bukan surprise namanya suami. Aku nggak bisa makan bareng sama kamu, soalnya aku ada meeting. Oh ya? Meeting apa ya, Tak? Bukannya hari ini kita nggak ada agenda meeting ya? Ya kan tadi kita udah bahas semuanya tentang PT Jaya Raya yang mau invest sekaligus kerjasama sama perusahaan kita. Pangeran sendiri juga udah bilang kan sama gue buat follow up langsung perusahaannya. Makanya sekarang ini gue buat kontak langsung nih perusahaannya biar cepet. Iya emang lo bener sih, Tak. Gue minta lo untuk follow up. Tapi gue juga nggak nyangka secepat itu lo bergerak. Ya gue sih nggak bisa nunggu lamaran, biar cepet gerak aja gitu. Jadi suami kamu gak ikutan sama kita makan siang? Ya maaf sayang, gue nggak bisa. Soalnya kan aku lebih ngutamain kerjaan aku. Lagi juga kamu yang datang-datang nggak ngomong dulu sama aku. Jadi nggak mungkin kan aku cancel kerjaan aku. Ya udah nggak apa-apa suami, aku bisa paham kok. Ya udah kalau gitu kamu makan aja sama mereka ya. Duluan ya guys. Iya. Hati-hati suami. Sebelumnya Atta nggak pernah kayak gini. Atta selalu duluin keluarga dan teman-temannya. Tapi sekarang dia malah bilang harus duluin kerjaan.
Anehnya kalau memang meeting itu penting, kenapa Pangeran sama Gio juga seolah baru tahu ya? Atau benar-benar berubah? Cid, kok diam aja? Kita makan bareng aja yuk, duduk aja. Guys, kayaknya gue pamit duluan deh. Ya, Cid. Masa sekarang sih pamitnya? Iya, soalnya kan gue nggak enak sama nyokap bokap gue, Raisa masih sama mereka, jadi ya sekalian gue jemputin Raisa aja, ya. Gue pamit, have a nice lunch and dadah. Heran deh sama situasi. Nggak di kantor, Rizky selalu nekat, keterlaluan, bikin stres aja. Sekarang malah Atta yang makin aneh. Rizky? Emangnya Rizky kenapa? Selamat siang, Pak Raymond. Semangat ya Pak Raymond. Pak Raymond, Ya? kalau Pak Raymond ada yang dibutuhkan, saya siap kok Pak untuk... Pak Raymond, saya permisi dulu ya Pak ya. Kenapa?